Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maidatul Putri, NIM 1914040059 dari program studi Tadris Matematika 19B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika tersebut. Selamat menonton dan menyaksikan. Baiklah, sebelum saya masuk kepada pembahasan materi tersebut, alangkah baiknya saya memaparkan terlebih dahulu materi-materi yang terdapat pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu strategi belajar mengajar, yang kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga yaitu aliran psikologi kognitif, yang keempat yaitu kemampuan dasar mengajar, yang kelima yaitu pendekatan konstruktivisme, yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika, yang ketujuh yaitu pendekatan open-ended, yang kedelapan yaitu pendekatan realistik dan saintifik. Kemudian, bagaimana pengaplikasian materi-materi tersebut bagi guru matematika. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Baiklah, pada materi strategi belajar mengajar saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari strategi belajar mengajar. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian strategi belajar mengajar, tentu kita harus tahu apa pengertian dari strategi. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode atau rencana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pengertian dari strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan bagaimana juga pengertian strategi belajar mengajar dalam matematika, yaitu suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu komponen-komponen dalam menyusun strategi. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan. Terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Agar kegiatan pendahuluan dapat disampaikan dengan menarik dan memotivasi peserta didik dalam belajar, maka cara guru dalam memperkenalkan materi pembelajaran harus melalui contoh-contoh ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari, atau cara guru meyakinkan apa manfaat mempelajari pokok bahasan tertentu akan sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan melalui teknik-teknik berikut ini. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran.
Melalui kegiatan ini, peserta didik akan mengetahui apa yang harus diingat, dipecahkan, dan diinterpretasikan. Di samping itu, peserta didik terbantu untuk memusatkan strategi belajar ke arah hasil pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik hendaknya dalam menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Pada umumnya, penjelasan dengan menggunakan ilustrasi khusus yang sering dialami oleh peserta didik dan kehidupan sehari, sedangkan bagi peserta didik yang lebih dewasa dapat dibacakan sesuai dengan rumus tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu lakukan apresiasi berupa kegiatan yang menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Tunjukkan pada peserta didik tentang eratnya hubungan antara pengetahuan yang telah mereka miliki dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Kegiatan ini dapat menimbulkan rasa mampu dan percaya diri sehingga mereka terhindar dari rasa cemas dan takut memenuhi kesulitan dan kegagalan. Komponen selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Penyampaian informasi dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip yang perlu disajikan kepada peserta didik. Disinilah penjelasan pokok tentang semua materi pembelajaran. Kesalahan utama yang sering terjadi pada tahap ini adalah menyajikan informasi terlalu banyak, terutama jika sebagian besar informasi itu tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Di samping itu, pendidik harus memahami dengan baik situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi, yaitu yang pertama urutan materi, yang kedua ruang lingkup materi, yang ketiga jenis materi. Selanjutnya, komponen partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung, relevan, dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu komponen tes. Ada dua jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-tes dan post-tes. Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apa tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Pelaksanaan tes biasanya dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran setelah peserta didik melalui berbagai proses pembelajaran, yaitu penjelasan tujuan di awal kegiatan pembelajaran, penyampaian informasi berupa materi pembelajaran. Di samping itu, pelaksanaan tes juga dilakukan setelah peserta didik melakukan latihan atau praktik. Baiklah, komponen selanjutnya yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan ini bisa berupa yang pertama memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Yang kedua, menjelaskan kembali bahan pembelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Yang ketiga, membaca materi pembelajaran tertentu. Yang keempat, memberikan motivasi dan bimbingan belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Hubungan antara pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran digambarkan dalam suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan taktik yang relevan selama pembelajaran berlangsung. Apabila antara pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran sudah terangkai menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model belajar. Pengaplikasian strategi belajar mengajar bagi guru matematika. Yang pertama yaitu menentukan metode pembelajaran matematika, yaitu apakah akan menggunakan media, berdiskusi,
berceramah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menentukan strategi dalam penyampaian materi, yaitu apa strategi yang digunakan agar peserta didik dapat memahami materi yang kita sampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang ketiga, susunlah materi yang akan disampaikan. Kemudian sampaikanlah materi yang telah kita susun tadi. Yang keempat, memberikan latihan kepada peserta didik. Yang kelima, mengulang kembali penyampaian materi yang tidak dipahami peserta didik. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama yaitu menurut teori Thorndike, dikenal dengan hukum belajar dengan sebutan law of effect, disebut juga dengan konektivitas. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon murid terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini timbul akibat siswa mendapat pujian atau ganjaran lainnya. Belajar merupakan proses pembentukan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang kedua yaitu teori Skinner. Menurutnya, ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Karena penguatan akan membekas pada siswa, maka penguatan diarahkan pada respon yang benar. Jika respon siswa baik, harus segera diberi penguatan. Misalnya memberikan komentar bagus, pertahankan prestasimu. Penguatan negatif bisa berupa teguran, peringatan, atau sanksi. Selanjutnya yaitu teori Ausubel. Teori Ausubel terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Kemudian membedakan antara belajar menerima dengan belajar menemukan. Belajar menerima, siswa hanya menghafal ilmu yang jadi, sedangkan belajar menemukan, siswa menemukan sendiri. Kemudian menurut Ausubel, metode ekspositori merupakan metode mengajar yang paling baik dan bermakna. Selanjutnya yaitu teori Gagne. Dalam belajar matematika ada dua objek yang dipelajari, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Objek tak langsung antara lain keterampilan menyelidiki dan pemecahan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana cara belajar. Kemudian hasil belajar harus didasarkan pada pengamatan tingkah laku melalui stimulus respon dan belajar isyarat. Karena manusia itu organisme pasif yang dapat dikontrol melalui imbalan dan hukuman. Selanjutnya yaitu teori Pavlov. Teorinya terkenal dengan teori belajar klasik. Dia melakukan percobaan terhadap anjing. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning. Dalam kegiatan belajar, agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, dan memberikan nilai terhadap hasil pekerjaannya. Selanjutnya yaitu teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Meniru bukan menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan orang lain, terutama guru. Oleh karena itu, guru harus menjadi model yang profesional. Selanjutnya yaitu aliran latihan mental. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran ini dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.
Selanjutnya yaitu pengaplikasian aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama itu menurut teori Thorndike. Dalam pembelajaran matematika, guru dapat memberikan banyak latihan. Dengan penerapan begitu, siswa akan mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan siswa banyak. Yang kedua yaitu menurut teori Skinner. Jika respon siswa baik, maka segera diberikan penguatan positif, misalnya dengan mengatakan bagus, pertahankan prestasimu. Sebaliknya, jika respon siswa kurang baik, diberikan penguatan negatif seperti teguran, peringatan, atau sanksi. Yang ketiga itu teori Ausubel. Contohnya, dalam belajar program linear, siswa yang belajar bermakna akan mengkaitkan dengan materi, menggambar grafik fungsi linear, dan menyelesaikan pertidaksamaan linear, serta mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Yang keempat yaitu teori Getne. Dalam mengajar, guru memberikan serentetan urutan kegiatan berikut. Yang pertama itu membangkitkan dan memelihara perhatian. Yang kedua itu merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan sebagai persyaratan. Yang ketiga itu menyajikan situasi baru. Yang keempat memberikan bimbingan belajar, memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan yang telah dipelajari. Yang kelima itu teori Pavlov. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal tugas rumah dengan baik, maka guru harus terbiasa memeriksanya atau memberikan nilai terhadap hasil pekerjaannya. Yang keenam yaitu teori Baruda. Guru berbicara sopan santun, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik. Materi selanjutnya yaitu aliran psikologi kognitif. Yang pertama yaitu menurut teori Piaget. 4 tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama itu tahap sensori motor sampai umur 2 tahun. Kemudian itu tahap praoperasi sekitar umur 2-7 tahun. Selanjutnya itu tahap operasi konkret sekitar 7-11 tahun. Yang terakhir itu tahap operasi formal 11 tahun dan seterusnya. Yang kedua yaitu teori Gestalt. Tokoh teori ini adalah John Dewey. Pelaksanaan KBM harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu penyajian konsep, harus memperhatikan pengertian. Yang kedua itu pelaksanaan KBM harus memperhatikan kesiapan siswa. Yang ketiga yaitu mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Yang ketiga yaitu teori Brunner. Brunner mengatakan bahwa siswa belajar akan lebih berhasil jika proses pengajarannya diarahkan pada konsep atau struktur yang saling terkait antara konsep dan struktur tersebut. Proses belajar anak melalui 3 tahap, enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang keempat yaitu teori Dianes. Terdapat 6 tahap belajar dan mengajarkan matematika menurut Dianes. Yang pertama bermain bebas, yang kedua permainan, yang ketiga pemahaman sifat bersama, yang keempat representasi, yang kelima penyimbolan, yang keenam pemformalan. Yang kelima yaitu teori Brownell. Menurutnya, latihan menghafal adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran, tetapi ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Yang keenam yaitu teori Van Hiali. Tahapan perkembangan mental anak dalam geometri. Yang pertama itu tahapan pengenalan, belum mengetahui adanya sifat dari bentuk geometri. Yang kedua yaitu tahap analisis, mengenal sifat atau keteraturan pada benda geometri. Yang ketiga yaitu tahap pengurutan atau deduksi informasi, mampu melaksanakan penarikan kesimpulan. Yang keempat itu tahap deduksi, menarik kesimpulan secara deduksi, hal yang bersifat umum ke khusus. Yang kelima yaitu tahap akurasi, menyadari pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembuktian. Selanjutnya yaitu pengaplikasian aliran psikologi kognitif bagi guru matematika. Yang pertama yaitu teori Piaget. Pada pembelajaran tentang geometri, di TK anak hanya diperkenalkan dengan bentuk aplikasi di sekitarnya. Di SD anak mulai diajarkan tentang pemahaman unsur yang ada dalam geometri seperti panjang, lebar, dan lain.
Di SMP mulai mencari luas volume dan dikaitkan dengan masalah di kehidupan nyata. Dan di tingkat SMA, anak mulai pada tingkat penalaran yang lebih tinggi. Yang kedua itu teori Brunner. Pada tahap enoktif, siswa menyelesaikan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan alat peraga secara langsung. Pada tahap ikonik, siswa menyelesaikan operasi hitung tersebut melalui media gambar. Pada pembelajaran tahap simbolik, operasi tersebut dilakukan menggunakan simbol matematika secara langsung. Yang ketiga itu teori Gestalt. Penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran matematika, siswa harus dimulai dengan belajar pengertian. Guru matematika harus menyusun materi dan mendesain proses pembelajaran matematika sedemikian rupa siswa dapat membangun pengertian. Yang keempat yaitu teori Brownell. Pada pembelajaran aritmatika atau berhitung diberikan kepada anak SD, menitik beratkan pada hafalan dan aplikasi dengan pelajaran lain hanya sedikit dikupas. Yang kelima itu teori Dianis. Proses pembelajaran menemukan objek-objek dalam bentuk permainan, misalnya dalam permainan blocks logik. Pada awalnya anak dituntut mengenal dari sifat yang dimanipulasi. Kemudian anak diberi kegiatan pengelompokan benda, baik dari warna maupun tebal tipis benda. Lalu anak diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda. Anak diperintahkan untuk memprestasikannya. Selanjutnya yaitu materi kemampuan dasar mengajar. A. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. B. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. A. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran. B. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. C. Keterampilan menjelaskan. D. Keterampilan bertanya. E. Keterampilan memberikan penguatan. F. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. G. Keterampilan mengadakan variasi. H. Keterampilan membimbing diskusi. I. Keterampilan melakukan penilaian. J. Keterampilan mengelola kelas. Bagian yang C yaitu pengaplikasian kemampuan dasar mengajar bagi guru matematika. Seorang guru matematika harus memiliki kemampuan atau keterampilan yang khusus dalam mengajar peserta didik agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Kemudian seorang guru mampu menerapkan macam-macam dari kemampuan dasar tersebut agar tercapainya proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. A. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. B. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. C. Implementasinya dalam pembelajaran matematika. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Dalam matematika terdapat topik atau konsep persyaratan sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan memberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa.
Bagian D, pengaplikasian pendekatan konstruktivisme bagi guru matematika. Pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan konstruktivis, maka strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan pemberian tugas rumah, karena dapat memberikan suatu motivasi kepada siswa untuk memahami suatu konsep secara utuh melalui pekerjaan tugas dengan kondisi dan situasi yang tidak hanya terpaku pada ruang kelas dan keterbatasan waktu dalam proses belajar. Siswa dapat berusaha memahami suatu masalah beserta pemecahannya berdasarkan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Dengan demikian diharapkan dapat memberi suatu motivasi kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan menimbulkan tanggapan positif terhadap matematika. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. A. Masalah dan pemecahan masalah matematika. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis sehingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. B. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Konsep metode belajar atau pembelajaran pemecahan masalah membutuhkan cara-cara spesifik agar pemecahan masalah sebagai proses dan keterampilan dasar dapat diikuti dan dilakukan siswa sehingga mencapai tujuan pemecahan masalah. Jika ditinjau dari guru sebagai pengajar pemecahan masalah, maka beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain ekspositori, tanya jawab, diskusi, kelompok, atau metode lainnya. Bagian D. Strategi pemecahan masalah. Menurut Rice dan buku pengembangan pembelajaran matematika disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah. Yang pertama itu beraksi, 2. Membuat gambar atau diagram, 3. Mencari pola, 4. Membuat, 5. Menghitung semua kemungkinan secara sistematis, 6. Menebak dan menguji, 7. Bekerja mundur, 8. Mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan, 9. Menulis kalimat terbuka, 10. Menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, 11. Mengubah pandangan. E. Pentingnya pemeriksaan hasil kembali looking book. Looking book merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. F. Metakognisi. Desmita menyatakan bahwa metakognisi adalah suatu proses menggunakan rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif itu sendiri. G. Pengaplikasian pemecahan masalah matematika bagi guru matematika. Seorang guru matematika harus mampu menerapkan langkah-langkah penyelesaian pemecahan masalah matematika adalah dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu analisis masalah atau memahami masalah. 2. Rencana penyelesaian masalah. Ketiga, melakukan perhitungan sesuai yang direncanakan. Keempat, looking book. Selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. A. Pengertian pendekatan open-ended. Menurut Shimada, yang dimaksud dengan pendekatan open-ended adalah pendekatan yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang baru dengan mengkombinasikan pengetahuan yang dimiliki siswa, keterampilan atau cara berpikir siswa yang telah dipelajari sebelumnya. Bagian B. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Guru memaparkan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa agar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Siswa menginventarisasi dan mempersiapkan logistik yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
siswa berada dalam kelompok yang telah ditetapkan. C. Mengkonstruksi problem. Menurut Suherman, mengkonstruksi dan mengembangkan masalah open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam tidaklah mudah. D. Mengembangkan rencana pembelajaran. Langkah penting lain yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended adalah menyusun rencana pembelajaran. E. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan. Pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. 2. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. 3. Peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. 4. Peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama itu sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. 4. Terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. F. Pengaplikasian pendekatan open-ended bagi guru matematika. Pertama, pembelajaran matematika dengan pendekatan open-ended, siswa diharapkan merespon masalah dengan berbagai cara sudut pandang. Dengan demikian, antisipasi guru membuat atau menulis kemungkinan respon yang dikemukakan siswa menjadi penting dalam upaya mengarahkan dan membantu siswa memecahkan masalah sesuai dengan kemampuannya. Kedua, guru memahami dengan baik peranan masalah itu dalam keseluruhan rencana pembelajaran. Ketiga, kemudian sajikanlah masalah dengan baik oleh siswa dan harus membangkitkan keingintahuan serta semangat intelektual siswa. 4. Lengkapilah masalah tersebut dengan penjelasan agar siswa mampu untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kelima, berikanlah waktu yang cukup kepada siswa agar ia mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Materi yang terakhir yaitu pendekatan saintifik dan realistik. A. Pengertian pendekatan realistik dan pendekatan saintifik. Yang pertama itu pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Yang kedua itu pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruktur konsep, hukum, dan prinsip-prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Menurut Osman 2014. B. Langkah-langkah pendekatan realistik dan saintifik. A. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama itu memahami masalah kontekstual. Kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Keempat, menyimpulkan. B. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengelola informasi atau menalar. Yang kelima itu mengkomunikasikan. C. Kelebihan dan kekurangan pendekatan realistik dan saintifik. A. Realistik. Pertama itu kelebihannya, yaitu karena membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak
pernah lupa. Selanjutnya, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar matematika. Yang terakhir itu siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena sikap belajar siswa ada nilainya. Yang kedua itu kelemahannya, yaitu karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan dalam menentukan sendiri jawabannya. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang lama. Yang terakhir, siswa yang pandai kadang tidak sabar menanti jawaban terhadap teman yang belum selesai. B. Scientific. Kelebihan. Pertama, membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Yang kedua, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan. 1. Konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pemahaman yang kurang aplikatif disampaikan. 2. Membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama untuk mewujudkan semua tahapan-tahapan yang ada pada pendekatan saintifik. D. Pengaplikasiannya bagi guru matematika. Yang pertama, pendekatan realistik. Seorang guru matematika harus bisa membantu siswanya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mendekatkan matematika dalam kehidupan keseharian. Yang kedua itu pendekatan saintifik. Guru harus efisien, efektif dalam menerapkan konsep belajar agar dapat siswa melihat dan aktif ketika pembelajaran dimulai.